Roni Satria di sana. Selamat siang Roni, apakah Bashir sudah tiba? Rian Hasri, Anda lihat sendiri sekarang saat ini persis tepat saat ini adalah Abu Bakar Bashir tiba di Lapas Gunung Sindur, dan Anda saksikan banyak sekali kendaraan-kendaraan dari polisi, dan tadi Abu Bakar Bashir dibawa dengan kendaraan barakuda masuk ke dalam, dan sekarang Anda saksikan bahwa Lapas Gunung Sindur ini langsung gerbang ditutup oleh para penjaga dari kepolisian yang dengan menggunakan senjata laras panjang. Dan tadi Abu Bakar Bashir berangkat dari Cilacap, Jawa Tengah pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dan pada pukul 12 kurang 15 sampai di Bandara Pondok Cabe. Dan tadi baru saja sekitar 1 menit yang lalu sudah masuk ke dalam Lapas Gunung Sindur ini dibawa dengan kendaraan barakuda dan juga dengan penjagaan yang sangat ketat dari Densus 88. Anda saksikan di sini, Rian, bahwa penjagaan sangat ketat di depan gerbang Lapas Gunung Sindur ini. Juga saat ini barakuda sudah langsung masuk ke dalam lapas dan nantinya akan dibawa menuju ke sel isolasi yang akan didiami oleh Abu Bakar Bashir. Rian. Ya, baik. Roni, terkait dengan pengamanan, apakah ini sudah dilakukan tadi pada saat Freddy Budiman juga meninggalkan LP Gunung Sindur? Ya, benar sekali, tadi pada pukul 7.30 Freddy Budiman, terpidana kasus narkotika, dibawa dari Lapas Gunung Sindur ini menuju ke Bandara Pondok Cabe, kemudian diterbangkan ke Cilacap, Jawa Tengah di Bandara Tunggul Luwung, kemudian masuk ke Lapas Nusa Kambangan. Nah, setelah pada pukul 10.10 tiba di Bandara Tunggul Luwung dan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, dan disinilah ada proses pertukaran. Keluar Abu Bakar Bashir dibawa oleh kendaraan barakuda dan penjagaan yang ketat menuju ke Bandara Tunggul Luwung, kemudian diterbangkan menuju ke Jakarta dan mendarat di Bandara Pondok Cabe, kemudian menuju ke Lapas Gunung Sindur tepat pada pukul 12 saat saya melaporkan ke Anda tadi, Rian. Baik, Roni, pihak keluarga tadi di pagi hari sempat menyatakan bahwa belum menerima konfirmasi atau pemberitahuan mengenai pemindahan Bashir ke LP Gunung Sindur. Apakah tadi Anda melihat ada rombongan keluarga Bashir yang juga ikut ke LP Gunung Sindur untuk mungkin mengantarkan Bashir ke sana? Ya, tidak ada pihak keluarga yang dari Abu Bakar Bashir yang ikut mengantarkan pemindahan ini, karena dari tim kuasa Abu Bakar Bashir sendiri, Ahmad Midan, baru mengetahui pemindahan ini pada sekitar pukul 9 pagi tadi, dan sempat berbincang dengan Ahmad Midan melalui telepon dan menyatakan Abu Bakar Bashir diterbangkan dari Cilacap, Jawa Tengah pada sekitar pukul 10.30 tadi, dan hanya mendapatkan informasi sekitar beberapa jam sebelum keberangkatan Abu Bakar Bashir dan keluar dari Nusa Kambangan pada sekitar pukul 9 pagi tadi. Rian. Roni, dapat sedikit lebih Anda deskripsikan mengenai pengamanan yang dilakukan LP Gunung Sindur, karena kita lihat ini seperti pertukaran tempat penahanan, baik itu Freddy Budiman yang juga telah divonis hukuman mati ke Nusa Kambangan, sementara Bashir kemudian dari Nusa Kambangan berpindah ke Gunung Sindur. Seperti apa pengamanan? Apakah Bashir akan ditempatkan di sel isolasi lagi? Seperti apa, Roni? Ya, kalau kita perhatikan Lapas Gunung Sindur ini memiliki 1.300 kapasitas tahanan, sementara saat ini hanya baru diisi oleh sekitar 426 tahanan. 20 diantaranya adalah gembong narkoba, karena ini merupakan lapas khusus gembong narkoba, dan salah satunya adalah Freddy Budiman yang masuk sejak Desember 2015 lalu, dan hari ini Freddy Budiman dipindahkan ke Nusa Kambangan. Nah, Abu Bakar Bashir yang dibarter dengan pemindahannya dari Nusa Kambangan menuju ke Lapas Gunung Sindur ini nantinya juga akan menempati lapas isolasi yang pengamanan 3 lapis, yaitu dari pengamanan pengamanan pertama dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Badan Narkotika Nasional, dan pengamanan ketiga dari Polri. Nah, 3 lapis inilah yang juga termasuk ada 34 CCTV di setiap sudut, termasuk juga ada jammer ataupun pengacak sinyal dan juga anjing pelacak yang nantinya juga tidak dapat berkomunikasi dengan pihak luar. Nah, inilah mengapa bisa dikatakan bahwa Lapas Gunung Sindur ini merupakan super maximum security, bagian yang juga merupakan tempat yang disiapkan untuk para gembong narkoba sebenarnya. Dan ini merupakan kalbila Abu Bakar Bashir dan saat ini sudah masuk merupakan tahanan terorisme pertama yang menempati Lapas Gunung Sindur.
Roni, terkait dengan Abu Bakar Ba'asyir yang juga dikatakan oleh pihak kuasa hukum dalam kondisi kesehatan yang tidak cukup baik. Lantas ketika dia masuk ke LP Gunung Sindur yang memiliki super maximum security, apakah juga ada fasilitas kesehatan yang dijamin kepada Abu Bakar Ba'asyir? Ya, kalau dari menurut Ahmad Midan, tim kuasa Abu Bakar Ba'asyir menyebutkan bahwa pemindahan ini ada kaitannya dengan kondisi kesehatan Abu Bakar Ba'asyir yang semakin memburuk. Benar adanya bahwa karena ketika Abu Bakar Ba'asyir sendiri memiliki tim medis yang umumnya berdomisili di Jakarta. Jadi ketika Abu Bakar ditempatkan di Nusa Kambangan dan ketika saya mendatangi juga sidang PK Abu Bakar Ba'asyir yang ada di Cilacap, tim kuasa hukum tim medis Abu Bakar Ba'asyir datang dari Jakarta menuju ke Nusa Kambangan. Nah, kondisi ini yang dianggap untuk memperbaiki ataupun mempermudah akses Abu Bakar Ba'asyir yang sekarang ini sudah berusia lanjut sekitar 77 tahun. Ia juga untuk mendekatkan dengan tim medis atau dokter pribadi Abu Bakar Ba'asyir yang berada di Jakarta. Rian. Baik, Roni Satria, terima kasih telah bergabung bersama CNN Indonesia Live. Selamat melanjutkan tugas Anda di sana.